saking gentingnya akhirnya naskah ini yang otentik yang tulisan tangan Soekarno itu kemudian di kepal-kepal gitu ya, di bundel-bundel itu kemudian dibuang ke Nah, itu tempat tuh saya juga sampah. sempat dengar tuh. Ya, kalau tanpa kehadiran Franz Mendur Mm-mm. atau dan Alex Mendur, kita tidak punya bukti otentik bahwa di situ di Pegangsaan 56 tuh memang terjadi proklamasi. Kalau yang ini nih, ini yang tulisan tangan Soekarno ya? Betul, ini tulisan tangan Soekarno yang Mm-mm. ditulis oleh Soekarno sendiri di kediaman Laksamana Maeda yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, di situ itu ada tokoh-tokoh lainnya ya seperti Hmm. Hatta, terus ada BM Dia, Sayuti Melik dan lain sebagainya yang terutama tokoh pemuda yang saat itu mendesak Soekarno Heeh. untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Iya. karena mereka terutama Syahrir saat itu mendapatkan informasi dari radio-radio bawah tanah yang tidak disegel oleh pemerintah Jepang bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu sehingga mereka mendesak Soekarno, Hatta dan kaum tokoh-tokoh proklamasi yang lainnya itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah sebelumnya diculik ke Rengas Dengklok hingga kemudian dikembalikan ke Jakarta, di Rengas Dengklok Soekarno setuju bahwa akan segera dilakukan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya di Jakarta konkretnya adalah mereka berkumpul di kediaman Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang juga akhirnya memberikan tempat kepada kaum-kaum muda ini dan tokoh-tokoh proklamator ini, proklamasi ini untuk mereka merumuskan tentang kemerdekaan Indonesia di Kalau rumahnya. ngomongin Laksamana Maeda ya, mungkin kalau bagi Indonesia itu pahlawan ya buat kita ya, maksudnya membantu kan. Tapi bagi Jepang dia itu kan pembelot nggak sih? Iya, jatuhnya seperti itu. Tapi mungkin yang tergerak itu dari sisi humanisnya kali ya. Oh Mereka, dia iya. terutama melihat bahwa apa yang dilakukan dan penindasan yang dilakukan oleh Jepang itu sangat tidak manusiawi ya. Iya. Mereka mempekerjakan orang menjadi Romusa, romusa, terus mereka juga mengeksploitasi secara besar-besaran alam Indonesia dan lain ada penjara sebagainya bawah gitu. tanah yang kayak Nah, gitu-gitu yang di Lawang Sewu kalau nggak salah kan. ya, jadi ini yang membuat hati Maeda terketuk gitu ya. Dan dia merasa bahwa toh Jepang sudah kalah juga, sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi pemerintahannya saat itu karena ada bom atom Hiroshima Nagasaki itu. Hingga akhirnya dia mempersilahkan. Padahal saat itu Jepang atau sekutu memerintahkan untuk menjaga status quo gitu. Iya. Ya nggak boleh ada pergerakan apapun gitu ya. Jepang jadi masih masih apa ya masih bertindak seolah-olah mereka masih berkuasa di situ supaya tidak terjadi sebuah guncangan politik atau guncangan kerusuhan dan lain sebagainya. Hingga kemudian eh, Maeda tergetuk hatinya, ya udahlah bolehlah pakai di rumahnya dia gitu. Oke, kalau yang ini nih kan saya jarang lihat sih, ini yang tulisan tangan kan ya. Ya, tulisan Kalau tangan. yang kita sering lihat itu kan yang bentuknya dalam ketikan Sayuti Melik ya. Saya Timlik ketikan betul. Nah, apa yang terjadi terhadap naskah yang ditulis Soekarno ini setelah ditulis? Ya ini yang menarik ya. Nah, Jadi draft dari draft ya, sorry, draft draft. naskah proklamasi itu ditulis tangan oleh Soekarno setelah dirumuskan dan isinya itu disepakati oleh orang-orang yang hadir di situ. Kalau kita lihat di sini kan ada coretan-coretan tangan kan ya. Iya, catatan. Nah, karena ada beberapa hal yang kiranya oh jangan ini deh gitu kan. Oh yang ini kayaknya lebih cocok gitu. Nah, ini adalah hasil dari kesepakatan mereka hingga kemudian mereka itu memutuskan untuk melakukan proklamasi di keesokan harinya. Karena ini udah dini hari ya. Dini hari puasa ini tuh bulan Sorry, puasa. mau balik lagi ke yang tadi di rumah Laksamana Maeda. Iya. Itu siapa aja sih yang ada di situ? Nah, ini ada tokoh-tokoh dari golongan muda ya. Selain tadi ada BM Dia, Sayuti Melik, ada Soekarno Hatta, ada Soekarni, ada siapa lagi ya? Saya lupa kalau tidak salah. Nah, ya pokoknya itu ya. Kayaknya itu nggak apa-apa. Intinya adalah yang hadir di situ adalah kebanyakan dari golongan muda. Golongan muda. Golongan muda yang mendesak Soekarno untuk segera Oh ya, golongan tua ya Soekarno waktu itu ya. Ya, Soekarno, Hatta, Hatta, itu ya. golongan dianggap sebagai golongan tua yang menginginkan kemerdekaan itu pemberian Jepang tanpa adanya pertumpahan darah gitu. Tapi kan golongan muda dengan mereka berapi-api dan mereka menginginkan takutnya miss opportunity gitu kan. Mumpung ini Jepang lagi kalah,
maunya memproklamasikan Gas, kemerdekaannya. langsung Ayo langsung merdekain. gitu. Nah ini kemudian setelah ditulis tangan dan disepakati, diketik lah. Nah, hal yang menarik di situ adalah mesin ketik yang dimiliki oleh Laksamana Maeda itu hurufnya kanji, dia nggak punya. Kalau nggak salah tuh pakai yang jadinya pakai mesin ketik Jerman ya kalau nggak salah. Betul. Jadi saat itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa jadi pakai mesin ketik Jerman? Asisten atau ajudannya Laksamana Maeda itu dia menyarankan untuk memakai mesin ketik di kantor Jerman atau saya lupa kantor apa ya milik Jerman itu di daerah Senen kalau tidak salah. Itu dia akhirnya datang ke sana ngambil mesin ketik itu, mesin ketik buatan Jerman itu dan dibawa ke rumah Laksamana Maeda untuk digunakan karena kan kalau huruf kanji kan susah digunakan ya, orang-orang Indonesia juga bingung nggak ngerti gitu. Akhirnya pakai buatan Jerman itu yang pakai aksara Latin. Berarti kalau pakai huruf kanji nanti tulisannya yang berbentuk kanji dong. Kanji itu kan dong mesin ketik kan nggak ada ubah font gitu-gitu nggak ada kan? Nggak kayak zaman sekarang tinggal ganti font gitu kan. Nah akhirnya cara satu-satunya adalah dengan mengganti mesin ketik itu. Nah, mesin tik itu kemudian sudah datang, barulah diketik oleh Sayuti Melik dengan ditemani oleh BM Dia. Nah, setelah selesai mengetik sesuai dengan tulisan tangan Soekarno, itu ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa karena saat itu situasinya mungkin ya genting saking gentingnya, akhirnya naskah ini yang otentik yang tulisan tangan Soekarno itu kemudian di kepal-kepal gitu ya, di bundel-bundel itu kemudian dibuang ke tempat sampah. Itu tuh saya juga sempat dengar tuh. Ya. Siapa sih berarti yang nemuin itu di tong sampah siapa itu? Itu kemudian ditemukan oleh BM Dia yang tadi nemenin ngetik itu ya. BM Dia tuh yang toko pers jurnalis Indonesia. ya? Iya, toko pers Indonesia. Wartawan ya. Nah, BM Dia kemudian mengut naskah itu karena dia yakin bahwa itu akan menjadi sebuah dokumen otentik sejarah. Iya, ini penting banget lah. Penting. Akhirnya dikantongin lah, dibawa pulang. Nah, karena menurut saya itu Melik, ya udah yang penting adalah ya hasil ketikannya dong gitu. Itulah yang dibacakan gitu. Itulah yang dibacakan oleh Soekarno di Pegangsaan 56 itu di depan rumahnya itu. Besok harinya diproklamasi. Dan yang menarik adalah setelah mereka selesai mengetik itu, kemudian mereka subuhkan itu kan, selesai kan. Iya. Mereka sepakat untuk memproklamasikan di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Itu kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Mereka sepakat jam 10 pagi lah. Nah, saat itu Hatta sakit. Hatta badannya sudah tidak enak saat itu. Sakit dia. Demam gitu ya. Akhirnya Hatta ketika pulang ke rumahnya dan Soekarno udah datang ke pagi-paginya ya. Next paginya Soekarno sudah datang di mimbar itu, dia bilang, mana Hatta nggak datang-datang. Karena Hatta ketiduran ternyata karena badannya tidak enak badan gitu ya. Dia akhirnya telat. Ya karena kan abis diculik Rengas Dengklok lah, dibawa kemana. Dan itu dia lagi badannya nggak enak juga, lagi sakit juga ya. Nah, Soekarno karena dia menilai bahwa Hatta juga figur yang sangat penting, Soekarno bilang bahwa dia tidak mau melakukan proklamasi itu tanpa kehadiran Hatta. Jadi harus tunggu Hatta dulu gitu. Nah, akhirnya Hatta datang dengan katanya maksain sedang situasi kondisinya tidak enak badan, keringat dingin, dia datang Hatta dan menemani Soekarno sehingga akhirnya berhasillah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Nah, kalau ini tadi kan naskahnya ya. Kan ada juga foto dokumentasinya. Betul. Nah, itu gimana cara si wartawannya saya lupa siapa yang namanya wartawannya ya? Alex Mendur dan Franz Mendur. Nah, itu gimana cara dia ngumpetin dokumentasi itu, padahal kan dia juga udah dikejar-kejar kan tuh sama Jepang buat ya namanya dokumentasi pasti untuk publikasi kan, kalau sampai itu terbit ke khalayak umum jadi resmi banget nih kalau Indonesia dan mereka. Itu gimana cara dia ngumpetinnya? Nah, ini yang juga nggak banyak diketahui oleh orang ya, bahwa tanpa kehadirannya Alex dan Franz Mendur, atau lebih mudahnya sebut sebagai Mendur bersaudara ya. Mendur bersaudara ini seorang fotografer yang memang dari zaman periode kolonial dia memang sudah menjadi seorang wartawan fotografi gitu, fotografer. Nah, kemudian kalau tanpa kehadiran Franz Mendur dan Alex Mendur, kita tidak punya bukti otentik bahwa di situ di Pegangsaan 56 itu memang terjadi
proklamasi, tidak ada dokumentasinya gitu ya. Bener-bener cuma satu berarti. Nah, ada sebenarnya. Oh, sebenarnya ada. Ada sebenarnya berapa? Jadi foto yang kita tahu bahwa Soekarno membacakan proklamasi itu kan yang di foto dari Yang depan difoto. dong. Nah, ada juga foto yang dari perspektif Soekarno melihat ke halamannya. Itu di halaman itu banyak orang-orang bawa bendera merah putih. Mereka banyak berkumpul menunggu Soekarno. Jadi ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, itu kan dia nunggu Hatta. Nah, orang-orang udah kumpul di situ udah rame nungguin Soekarno. Itu kayak ada jurnalis-jurnalis juga berarti. Banyak. Jurnalisnya si Alex dan Franz Mendur saat itu. Cuma itu aja. Nah, cuma itu aja. Sepertinya sih ya kayaknya. Cuma mereka gitu. Karena yang lain kan nggak ada, jurnalis Jepang nggak mungkin gitu kan. Terus kalau yang lain karena berita tentang kemerdekaan Indonesia proklamasi itu sebenarnya tidak dilakukan di Pegangsaan Timur 56 informasinya. Menarik nih. Nah, mereka desas-desus yang terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu memang akan dilakukan, tapi bukan di halaman rumah Soekarno, tapi di lapangan Ikada atau di lapangan Banteng. Monas sekarang. Banteng atau Monas ya? Coba Ya, tanya netizen. netizen Banten apa Banteng apa kalau Monas? tahu Ya? Monas apa Banteng? Ya, pokoknya nih? lapangan Ikada ya. Iya. Saya tahu ya bahasa yang periode Jepang itu namanya lapangan Ikada. Nah, di lapangan Ikada itu memang sudah berkumpul orang-orang yang ingin mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Karena beritanya simpang siur kan. Nah, memang sengaja dilakukan seperti itu supaya tidak ada Jepang yang membubarkan itu. Oh, kita kasih misinformasi Ya. biar dianya bingung nih. Ya, jadi selain orang-orang yang sudah menunggu di lapangan Ikada, juga tentara-tentara Jepang sudah menunggu Soekarno Hatta datang ke lapangan Ikada untuk membubarkan rapat itu atau proklamasi itu supaya tidak pernah terjadi. Nah, Jepang tahunya bahwa proklamasi itu ada di lapangan Ikada. Oh, lapangan Ikada. Padahal akhirnya dibikinlah informasi bahwa jadinya di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Itu untuk orang-orang tertentu aja. Akhirnya yang tahu aja, tapi walaupun itu udah banyak juga sih. Iya. Tapi jauh lebih banyak orang-orang yang menunggu di lapangan Ikada. Tapi bagus sebenarnya. sih, itu strateginya bagus Iya banget. kan? Kalau aja Soekarno jadi ke sana itu ditangkap dan orang-orang itu dibubarkan. Jadi tidak pernah ada terjadi proklamasi. Iya, masih dijajah nih. Makanya saat itu yang wartawan lah ya, Heeh. yang hadir itu adalah Mendur bersaudara itu. Mendur, Iya, Mendur. Franz Mendur dan Alex Mendur ya. Dia memfoto itu dan memfoto bagian proklamasi Soekarno, juga memfoto audiens ya, pengunjungnya sama dia difoto dari perspektif Soekarno ke rakyat gitu ya, ke pengunjungnya. Difoto, ada fotonya, dan kalau bisa diakses ada juga kalau mau cari ya. Nah, setelah itu kan Jepang juga akhirnya tahu dong bahwa yang jadi adalah di Pegangsaan Timur di rumah Soekarno itu. Nah, kemudian dia Jepang saat itu datang, tapi proklamasi sudah terjadi. Oh. Nah, akhirnya mereka suruh pada bubar gitu kan. Jepang datang. Nah, Itu kemudian berarti benar-benar setelah proklamasi itu mungkin kayak selang 10 menit tuh langsung membubarkan diri. nggak tahu juga sih 10 menit atau enggak. Tapi kan karena saat kita abis itu asumsikan lah kayak ya, gitu. soalnya abis proklamasi itu ada penaikan bendera kan. Iya. Ada fotonya kan, foto penaikan bendera Iya, itu foto ya, penaikan bendera. yang pakai bambu darurat segala macam. Karena itu juga darurat. Nah, hingga kemudian ketika Jepang suruh bubaran itu, nah si Alex dan Franz Mendur itu udah tahu bahwa kamera atau negatif filmnya itu akan disita. Oh, dia Diambil. bukan Polaroid yang langsung jadi gitu, bukan? Enggak, Ya? kayak dia pakai negatif. Pakai negatif ya? Karena kan Oh. kamera profesional saat itu kan belum ada Iya, kamera iya. digital kan, kamera analog kan. Kamera analog. Dan ada filmnya kan, ada negatif filmnya. Nah, negatif film itu dia udah dicabut sama dia ditanam di pohon, sebuah pohon di rumahnya Rumahnya Soekarno siapa itu. nih? Oh, di Pegangsaan itu Pegangsaan berarti? Timur itu dia diumpetin di situ. Nah, jadi ketika Jepang memeriksa kameranya, dia bilang nggak ada orang, nggak dipakai foto, nggak ada negatifnya, diperiksa nggak ada, beneran nggak ada. Oh, itu benar-benar kucing-kucingan banget berarti itu ya? Kucing-kucingan ya, karena saat itu Jepang nggak mau berita atau dokumentasi tentang proklamasi itu tersebar ke seluruh Indonesia, karena itu akan mengobarkan semangat perlawanan, semangat kemerdekaan kepada rakyat Indonesia yang sudah ingin bahwa pemerintahan Indonesia tuh berdiri gitu ya, dan orang-orang asing penjajah-penjajah itu pergi dari Indonesia. Terus saya juga pernah dengar nih kalau suaranya Soekarno yang proklamasi ini katanya tuh dari take ya, bukan yang Betul. original dari itu, bener? Betul.
Nah, karena saat itu sifatnya kan tadi dadakan ya. Iya, dadakan ya. Jadi tidak ada namanya orang yang merekam suara karena kan belum secanggih sekarang ya. Kalau sekarang orang pakai HP aja udah bisa ada video, ada rekaman suara segala macam kan. Saat itu tidak ada, bahkan toanya aja itu baru detik-detik akhir itu ada. Baru ada. Iya, baru ada. Wah, siapa ya? Saya kurang tahu ya. Dia tuh nyari ke penduduk sekitar atau ke Oh, jadi rumah-rumah minta sekitar. ada toa nggak? Minjem, Ada toa minjem nggak? ya, minjem, Gitu. minjem. Itu minjem toanya itu. Nah, hingga kemudian akhirnya di tahun 50, Heeh. di 5 tahun kemerdekaan Indonesia, Soekarno punya ide untuk meretake itu dengan di studio yang proper segala macam karena ada gambarnya tapi nggak ada rekaman suaranya nih sebagai bukti otentik kan gambarnya foto tuh. Akhirnya dilakukanlah pada peringatan 5 tahun kemerdekaan Indonesia. Terus Soekarno membuat apa namanya ya istilahnya bikin rekaman take ulang itu rekaman suara itu sebagai Itu ada buat yang di RRI ya. ya. Nah, dari situ bisa nyampe ke RRI itu berapa lama tuh? Buat kayak informasi, yes kita merdeka nih. Nah, Gitu. sebenarnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia itu segera setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu udah tersebar. Lewat apa? Bukan lewat rekaman suara atau bukan foto, tapi lewat pamflet. Wah, Jadi mereka langsung menyebarkan pamflet dan disebarkan tuh sama pejuang-pejuang RI itu ya, sama laskar-laskar itu karena mereka ingin euforia atau ingin berita kemerdekaan itu tersebar. Akhirnya mereka membuat pamflet yang menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka dan itu disebarkan. Lewat kereta dilempar-lemparin, lewat mobil dilempar-lemparin semua supaya penduduk yang sekitar lewat gitu ya bisa lihat dan baca. Dan sebenarnya itulah zaman dulu kekuatan untuk penyebaran informasi itu lewat tulisan, lewat pamflet. Iya sih. Bukan lewat video, bukan lewat audio gitu. Nah, untuk yang di RRI sebenarnya itu juga kalau berita tentang kemerdekaan Indonesia memang sudah langsung tersebar. Tapi rekaman itu kan belum ada, rekaman suaranya. belum ada, iya. Gitu. Cuma ada pengumuman doang mungkin dari penyiarnya bahwa berarti kita tuh nggak pernah denger ya suara asli yang saat Soekarno tuh membacakan proklamasi itu nggak pernah denger ya. Ya, mungkin karena saat itu nggak ada yang merekam gitu ya. Mungkin kalau saksi-saksi sejarah, pelaku-pelaku sejarah yang hadir aja di situ yang mendengar gitu. Iya. Sayang banget sih, coba kalau kita punya bukti otentiknya tuh bakal Makanya karena hal itu Soekarno epic banget sih. merasa kurang kan. Wah, ada yang kurang nih. Akhirnya dia retake ulang aja gitu dari audionya itu. Karena gambarnya udah ada tapi audionya belum. Ya udah audionya Audio dulu deh.